Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Brilian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengujian black box testing pada sebuah website game, yaitu Genshin Impact, untuk menguji apakah fungsionalitas yang telah dibuat atau ini sudah sesuai dengan harapan atau fungsionalitas yang diharapkan keluarannya. Oke, pertama pendahuluan dulu. Perkembangan game pada zaman ini sudah semakin pesat dengan didukungnya dengan software-software pembuatan game yang semakin canggih. Karena itu, developer game itu semakin berlomba-lomba gitu dalam mempresentasikan gamenya. Itu mungkin bisa dari web atau dari iklan. Tapi kan persaingan ini kan, karena persaingan ini semakin ketat gitu. Jadi orang-orang developer game ini berusaha sebaik mungkin mempresentasikan atau menarik user-user itu dalam mendownload game atau membeli game mereka. Itu mungkin dengan melalui via website atau iklan dan lain-lain seperti itu. Nah, salah satu game developer MiHoYo membuat sebuah web khusus untuk mempresentasikan salah satu game yang berjudul Genshin Impact, di mana website ini pengguna tidak hanya disuguhi dengan presentasi yang dibawakan oleh developer, namun juga bisa mendownload via game tautan web yang sudah disediakan dengan mengklik logo dari setiap platform yang digunakan pengguna. Nah, jadi tentunya kan dalam mempresentasikan sebuah game, user itu sudah istilahnya bisa setidaknya dimudahkan gitu, bahwa misalkan saya ingin memainkan game ini di platform mobile, apakah tersedia gitu. Nah, di suatu website itu sudah bisa menjelaskan apakah misalkan nanti ketika mengklik tombol download gitu, dan akan langsung diarahkan ke toko-toko terkait platform tersebut. Oke, metode pengujian yang dilakukan yakni melakukan black box testing yang memastikan keseluruhan sistem teruji dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan oleh user. Pengujian dilakukan dengan mengakses sistem secara langsung ke sistem informasi dan melakukan beberapa tahap pengujian. Tahapan pengujian yang dilakukan selama dalam pengujian dan implementasi ini sebagai berikut. Di antaranya ada pengetesan sistem dengan cara mengakses web browser secara langsung, pengetesan masukan input data, dan pengetesan terhadap fungsi tombol yang terdapat pada masing-masing halaman. Jadi untuk pengujian black box testing ini tidak harus seorang yang ahli, maksudnya yang ngerti HTML, CSS apa, ini berarti istilahnya random gitu, istilahnya by user to developer. Jadi ya ketika ada suatu aplikasi atau sistem atau website, dia ingin otomatis kan arahannya itu kepada user gitu. User ini kan tidak semua mengerti tentang keseluruhan sistem tersebut gitu. Jadi istilahnya by user for developer gitu. Jadi random, acak, dan pengetesan ini dilakukan, tester ini tidak harus seseorang yang ahli seperti itu. Oke, pengujian sistem dilakukan dengan melakukan tes terhadap fitur yang tersedia pada website game Genshin Impact. Yang fitur yang dicoba merupakan beberapa fitur yang sering digunakan pada website. Dan di sini saya ingin mencoba beberapa fitur yang menurut saya itu vital dalam sebuah website game. Oke, selanjutnya ada pengujian 2. Ini saya menguji form login. Di antaranya pertama, ketika login valid, login berhasil masuk dan kembali ke menu home. Artinya kan ini untuk menu login ini sendiri balik lagi ke ini untuk ke game, ke dalam game, seperti itu ya. Dan hasilnya bisa dikatakan valid ya, karena hasilnya sama seperti dengan ekspektasi saya. Selanjutnya, login tidak valid, muncul pesan error dan kembali ke pengisian form. Artinya di looping yang balik lagi, dihalangi masuk gitu. Akhirnya tidak bisa sebelum mengisi halaman login seperti itu. Mengkosongkan salah satu field, artinya entah itu username atau password, itu dikosongkan lalu klik login ya. Nah, itu tidak bisa, luaran yang diharapkan itu ya balik lagi otomatis ya, tidak suatu formnya itu tidak terisi seperti itu. Dan di sini hasilnya dikatakan valid
karena keluaran yang diharapkan sama dengan apa yang muncul. Selanjutnya ada forgot password, tipikal untuk apa, from login ini kan misalkan ada si user yang lupa gitu, untuk mungkin nanti bisa diarahkan ke apa, validitas akun game gitu, untuk forgot password itu, atau pembuatan password baru gitu kalau di sini. Oke, ya di sini juga dikatakan valid, bisa mengarahkan ke validitas akun game yang nanti mereka itu ditanyai email dan nomor telepon seperti itu yang telah didaftarkan pada akun game tersebut. Selanjutnya register, untuk pengguna baru yang mungkin belum memiliki akun itu bisa diarahkan, luaran yang diharapkan itu untuk mengarahkan ke untuk form ya, ke pengisian form untuk pembuatan akun game baru. Selanjutnya ada form menu top up. Ya, pertama ketika login valid, langsung masuk ke top up center dan bisa melakukan pengisian keranjang atau melakukan pengisian bagian top up center ini. Dan ketika login tidak valid, pengguna atau user itu disuruh mengisi terlebih dahulu form login yang ditampilkan seperti itu. Jadi untuk validitas. Selanjutnya button payment method itu memilih jenis pembayaran. Ya, button payment method ini kan untuk pembayaran sendiri kan ada banyak ya pemilihannya. Di sini dikatakan valid karena payment methodnya sudah sesuai, sudah bisa gitu. Artinya tombolnya itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada button selected item. Jadi untuk produk-produk yang dijual gitu, setelah saya lakukan uji coba, bisa itunya otomatis kan memasukkan ke dalam keranjang gitu dan sesuai dengan item yang sudah saya klik. Nah, seperti itu, hasilnya juga valid, bisa berhasil memasukkan item ke dalam keranjang. Oke, selanjutnya menu redeem kode ya. Ketika login tidak valid dan langsung klik redeem, klik server gitu, maka menampilkan form loginnya. Di sini saya luaran yang diharapkan karena memang harus login dulu semua syarat itu, berarti kan maksudnya ketika kita select server apa yang ingin ditampilkan gitu. Tentunya tidak ada kalau kita belum login. Website itu belum bisa menarik data kita gitu, seperti itu ya. Luaran yang diharapkan bisa dilihat ya, sama valid artinya valid. Untuk login tidak valid dan klik redeem artinya langsung gitu ya, dan tidak mengisi apa-apa, tentunya menampilkan form login lagi sama ya. Untuk tiga ini bisa dilihat. Selanjutnya untuk login, ketika login valid dan klik select server itu maka akan ini otomatis ya menu obtain character nickname seperti yang dilihat, artinya website itu sudah bisa langsung menarik gitu, nama karakter yang digunakan pada akun tersebut. Oke, selanjutnya ketika memasukkan kode redeem yang salah muncul alert bahwa kode redeem salah, artinya tidak sesuai dengan kode redeem yang diberikan oleh developer atau pengguna, iya, kepada pengguna. Oke, selanjutnya memasukkan kode redeem yang benar. Nah, ketika memasukkan kode redeem yang benar, otomatis orang yang diharapkan kan bahwa hadiah dari penukaran tersebut kan masuk ke dalam akun game dan muncul pop up atau peringatan alert gitu ya, bahwa hadiah berhasil muncul dalam game. Nah, ini luaran yang diharapkan sama ya, artinya valid, hasilnya ini valid dan bisa ditukarkan seperti itu. Oke, terakhir ya, kesimpulan. Setelah dilakukan pengujian website Genshin Impact dikatakan sudah memenuhi kriteria yang sudah memenuhi fungsionalitas yang sesuai dengan fitur yang ada, dari mulai bagaimana mereka mempresentasikan gamenya, lalu fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam website sudah dijelaskan semua. Seperti itu ya untuk presentasi website game Genshin Impact ini bisa dikatakan sudah bagus karena mereka sudah mempresentasikan gamenya dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi black box testing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.